Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Safitri, NPM 212100004. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Terus, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takyir, dan al-wad'i. Yang bermaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Terus ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab dan nad. Ijab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sedangkan nad yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, taharat tahrim, kaharat tanzih, nad, dan ibahah. Selanjutnya, hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lainnya atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan man'i. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan perkataan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Terus, ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara terminologi kata ijtihad diartikan sebagai kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan atau kemampuan. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir secara biasa dan sederhana. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.